Tepat gak sih kalau kita menghakimi orang yang tato pakai ayat firman Tuhan? Saya mau bahas ini karena ada beberapa yang tanya, Pastor, boleh gak sih orang Kristen tato dan lain sebagainya? Dosa atau enggak? Nah, di awal saya ingin bilang bahwa saya tidak ada tato dan tidak ada rencana tato, dan anak-anak saya juga tidak. Oke, jadi saya bahas ini tuh motifnya bukan karena kepentingan atau mau bela diri. Saya cuma ingin memberikan opini atau mencoba membahas yang menurut saya lebih masuk akal dibanding kita pakai ayat firman Tuhan. Begitu kira-kira ya. Biasanya ayat yang paling sering dipakai untuk menentang praktek tato ini adalah Imamat 19:28. Saya bacakan. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Dalam bahasa Inggris lebih jelas ya, dikatakan do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourself. Jadi ada kata tato di situ, ya kan? Nah, ayat di Imamat ini adalah bagian dari hukum Musa yang berlaku bagi orang Israel pada masa itu. Bagi yang sudah mengikuti konten-konten saya sebelumnya, pasti sudah mengerti perspektif saya tentang perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan posisi daripada hukum Taurat di dalam kehidupan kita, gereja Tuhan di Perjanjian Baru ini, gitu loh. Jadi intinya adalah, kalau kita mau ambil satu ketetapan Musa dan diberlakukan kepada kita, maka kita harus ambil semua. Take one, take all. Itu yang Rasul Yakobus katakan, kalau kita melanggar satu, berarti melanggar semua. Berarti kalau kita ambil satu, berarti kita harus ambil juga yang lain. Jadi kalau kita melarang orang tato berdasarkan Imamat 19 ini, berarti kita juga tidak boleh makan pork. Dan kita setiap hari Jumat jam 6 sore harus masuk ke dalam Sabat. Dan kita tidak boleh pakai baju yang bahannya itu adalah campuran antara dua jenis bahan. Dan lain sebagainya. Yang berarti kita juga harus mengikuti semua ketentuan makanan berdasarkan hukum Musa. Dan seterusnya. Endless. Jadi satu hal yang pasti, misalnya anak saya ada yang kepingin tato, saya akan menjelaskan keberatan saya kepada mereka, bukan pakai ayat firman Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang lebih reasonable. Ayat Perjanjian Baru juga ada nih yang suka dipakai untuk keberatan ya orang mau tato. 1 Korintus 6, 19 dan 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Di ayat ke-20 dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi seakan-akan di framing bahwa kalau kita tato tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Begitu kira-kira. Apa benar demikian? Anak-anak muda zaman sekarang itu kan mereka smart ya. Mereka bisa argumentasi balik kepada kita. Jadi mereka akan melihat inkonsistensi di dalam argumen kita kalau kita pakai ayat-ayat seperti itu. Misalnya mereka akan bilang, sebenarnya tato itu adalah sekedar fashion. Mama-mama juga semua pakai tato alis, ya kan? Jadi sebenarnya itu kan sama aja gitu loh. Dan ada banyak hal yang lain lagi ya. Rambut, dicat, dikeriting, dan lain sebagainya. Itu kan instrumen-instrumen kecantikan ya. Untuk kulit, untuk gigi, dan lain sebagainya. Apalagi kalau mereka hubungkan dengan apa yang kita para orang tua, para pemimpin itu makan dan minum, banyak juga hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, seperti kita mengkonsumsi gluten, gula yang banyak, atau bahkan kopi dan yang lain-lain. Jadi mereka akan bilang, apa bedanya? Kenapa kami dihakimi dan mengatakan bahwa tato ini tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh? Jadi nampaknya mungkin alasan Ronaldo untuk tidak tato lebih masuk akal ya, dibandingkan dengan pakai ayat-ayat begitu. Ronaldo memakai alasan kesehatan dan khususnya supaya dia bisa terus mendonasikan darahnya kan. Nah, menurut saya pertimbangan yang lebih rasional, lebih masuk akal tentang isu ini justru adalah dalam hal kultural. Karena dalam kenyataannya masih banyak company tertentu misalnya yang tidak mau menerima orang bertato, atau lingkungan tertentu yang tidak bisa menerima ya kan orang-orang bertato. Dan juga lingkungan pelayanan atau gereja tertentu yang kemungkinan resistensi terhadap orang-orang yang pakai tato. Jadi penolakan terhadap tato itu sendiri menurut saya bersifat kultural. Jadi anak-anak muda kalau ingin mempertimbangkan tato, ini yang justru harus kalian pertimbangkan, resistensi daripada masyarakat. Tapi sebaliknya kalian juga jangan mengklaim Tuhan yang suruh lah atau dirohani-rohanikan. Jadi menurut saya keep it as a cultural issue. Jadi mungkin itu fashion untuk kalian dan lain sebagainya. Nah sebaliknya saya ingin berbicara kepada para orang tua dan para pemimpin. Ya karena itulah posisi saya. Saya orang tua dan saya juga memimpin di dalam pelayanan. Saya usul kita jangan sampai menuntut atau menghakimi kaum muda pakai ayat firman Tuhan padahal dasar alkitabiah daripada isu itu tidak kuat. Jadi pada saat kita mengabsolutkan yang tidak absolut, padahal Tuhan sendiri nggak bilang seperti itu. Tuhan tidak memaksudkan untuk teraplikasi sedemikian seperti yang kita pahami, maka itu akan menimbulkan reaksi balik daripada kaum muda yang sebenarnya kepadanya kita ingin menjangkau. Kita ingin menyampaikan Injil kepada mereka, sehingga pada saat kita mau menyampaikan sesuatu kebenaran yang benar-benar absolut, mereka sudah seperti pasang kuda-kuda, mereka pasang benteng, dan mereka akan menolak. Jadi sikap kita yang menghakimi itu sendiri yang akan menyebabkan jarak dan akan menyebabkan kesulitan di dalam Injil itu bisa masuk ke dalam hati mereka. Sekali lagi ini cuma opini, jadi seringkali yang terjadi
adalah saya punya satu concern atau keprihatinan tentang cara kita mengkomunikasikan kebenaran kepada kaum muda ini. Semoga opini ini membantu para orang tua dan para pemimpin.